Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya berpikir tidak akan presentasi karena mau menari, tapi ternyata memang takdir berkata bahwa harus tetap presentasi. Jadi jangan bawa-bawa nama keluarga ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa praktek baik. Ini salah satu yang saya terapkan di sekolah. Jadi mungkin tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu guru. Di sini adalah implementasi yang saya lakukan adalah dengan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran CAPS atau Conceptual Understanding Procedure. Sebenarnya model CAPS ini kalau kita baca sekilas itu mirip seperti TPS-nya Pak Ami. Jadi memang think, pair, and share. Cuma di sini memang ada sedikit pengembangan. Kalau mungkin ini sebenarnya dulu saya pernah diskusi sama dosen saya dulu waktu kuliah. Berbedanya mungkin di LKPD-nya, LKS-nya mungkin lebih terstruktur karena memang di model CAPS ini kita lebih fokus ke pemahaman konsepnya. Jadi kalau yang kami pahami adalah mungkin kalau ada yang salah mungkin Bapak Ibu guru bisa kasih masukan juga. Untuk TPS atau Think, Pair, and Share itu biasanya fokus ke diskusinya, ke kerjasama. Di sana ada kerjasamanya, terus bagaimana menyatukan pemahaman atau ide-ide dari murid-murid yang berbeda. Sedangkan kalau di Conceptual Understanding Procedure ini lebih fokus ke konsepnya, bagaimana mereka menyusun atau menggabungkan. Jadi bagaimana secara terstruktur dari awal mungkin dari konsep dasar sampai akhirnya nanti dapat konsep yang utuh di akhir. Nah, di sini salah satu situasinya adalah karena di sekolah saya di SMP 1 Bayan itu jumlah siswanya banyak, mungkin mirip-mirip dengan SMP 1 Tanjung. Jadi walaupun kami berada di kabupaten paling timur, paling utara bahkan paling luar, tapi di sana murid sangat banyak. Di kelas saya sendiri itu satu kelas bisa sampai 34 dan 35 orang. Untuk saya pribadi, dengan jumlah siswa yang banyak seperti ini, kalau beberapa pembelajaran harus menggunakan kegiatan praktikum, jadi itu agak kesulitan dalam mengontrol, apalagi ketika guru mempunyai tugas tambahan. Jadi di satu sisi harus mungkin menyelesaikan tugas tambahan yang tidak bisa ditinggalkan, di satu sisi juga harus melaksanakan pembelajaran. Kemudian minat murid terhadap pembelajaran dengan model pembelajaran yang berbeda. Jadi memang di sini ada triki juga. Jadi murid kita juga punya minat yang berbeda-beda terhadap berbagai macam model pembelajaran yang ada. Jadi ada yang memang senang, ada yang antusias, ada juga yang seperti yang sudah saya sampaikan kemarin lebih suka mencatat gitu. Karena nggak perlu berpikir, mereka merasa tinggal catat langsung ketemu jawaban. Dan yang terakhir adalah masih ada orang tua yang tidak ikut aktif. Jadi ketika kami mau melakukan kegiatan atau membutuhkan misalnya bahan-bahan, entah itu bahan barang bekas atau bahan yang memang bisa dibeli di toko, kadang ada beberapa orang tua yang tidak mendampingi lah, dia tidak ikut aktif gitu. Jadi akhirnya murid kita datang ke sekolah tidak bawa apa-apa dan berakhir kayak harus pinjam dan sebagainya. Nah, dari situasi inilah yang saya kepikiran gitu, kira-kira apa sih inovasi yang mungkin kita nggak perlu menyiapkan terlalu banyak bahan, jadi tapi pembelajaran tetap bisa terlaksana gitu. Jadi nggak perlu alat yang terlalu banyak. Nah, di sini tantangannya motivasi belajar murid itu sendiri, lalu kesadaran murid saat diskusi kelas. Jadi biasanya kalau kita berkelompok, buatkan kelompok, biasanya murid-murid yang cerdas, yang memang nilainya lebih bagus, itu kadang-kadang suka komplain kalau dikelompokkan secara heterogen. Karena mereka merasa mereka yang akan kerja lebih banyak. Walaupun kita sudah mendampingi atau mungkin kita mengawasi kegiatan, tetapi karena memang jumlah siswa yang tadi di awal memang cukup banyak, jadi kadang-kadang masih suka kecolongan gitu. Karena murid yang nilainya sudah bagus nggak mau nih sampai nilainya jelek gara-gara punya teman kelompok yang mungkin tidak mau ikutan bekerja dan sebagainya. Itu salah satu tantangan juga. Kemudian keterbatasan jumlah sarana seperti proyektor. Di sekolah kami kebetulan memang ada beberapa proyektor, tapi karena jumlah kelas yang banyak, lalu seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Eni juga ada beberapa kelas yang memang sebenarnya sudah ada listriknya tapi memang lagi trouble gitu. Terus habis itu juga ada beberapa proyektor yang memang dalam keadaan yang tidak bisa digunakan, ada tapi tidak bisa digunakan. Jadi terbatasan seperti itu juga yang membuat saya untuk mencari inovasi menggunakan model pembelajaran yang memungkinkan tanpa terlalu banyak menggunakan proyektor.
Kemudian waktu pembelajaran yang kurang efektif. Nah tadi karena kita guru juga beberapa ada yang punya tugas tambahan, belajar itu bukan hanya mengerjakan soal di dalam kelas, belajar itu banyak bentuknya, bahkan ketika kita kokurikuler, ada kegiatan di luar ruangan itu juga belajar. Jadi karena ada banyak kegiatan selain belajar di kelas, ini juga kadang-kadang menjadi batasan waktu bagi guru di sekolah. Nah, apa aksinya? Yang pertama di sini ada dokumentasi kemarin setelah kegiatan N2 kalau nggak salah, itu kami guru-guru IPA itu diskusi dengan kepala sekolah, kita melaksanakan inquiry kolaborasi. Jadi apa permasalahan-permasalahan di guru-guru IPA? Jadi pembelajaran itu apa yang menjadi masalah gitu, apa yang kurang. Jadi bermacam-macam, ada yang guru IPA di kelas 8 itu membawa permasalahan tantangannya masing-masing. Jadi di sini kita ada kolaborasi yang selain yang saya bawa juga kita kayak karena memang kebetulan waktu itu ada tamu, ada BPOM datang ke sekolah. Jadi kita memanfaatkan bagaimana guru-guru IPA bisa berkolaborasi dengan BPOM dalam pembelajaran. Nah, kebetulan di kelas 8 itu materinya sedang materi makanan, yaitu apa? Kalau nggak salah informasi nilai gizi. Nah, jadi di sana kita juga membuat media, membuat LKPD juga, meminta anak-anak belajar berkesadaran tentang bagaimana paham bahwa ada yang namanya chat klik gitu. Jadi kita sekalian belajar di kelas, sekalian kita praktik nih, kita kolaborasi dengan BPOM. Nah, jadi diskusi inilah yang kita akhirnya saling berbagi, ada model pembelajaran yang ini, ada metode seperti ini untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, untuk di kelas saya sendiri, saya mengambil model pembelajaran CAPS tadi. Di sini untuk perbedaannya mungkin ya, ini ada lembar individu sama lembar kelompok. Jadi di sini ada beberapa muatan pertanyaan. Untuk pada lembar individu, di sini saya hanya menampilkan 2 pertanyaan, di mana anak-anak saya tanyakan tentang bagaimana apakah pisau yang tumpul itu bisa digunakan untuk memotong atau tidak. Ini saya mau menanyakan pemahaman awal siswa. Kira-kira kenapa seperti itu? Jadi pemahaman awalnya. Nah, lalu ini ada 2 lembar di samping tapi nggak kelihatan. Di lembar kelompok ini, di sini mereka akan berdiskusi di kelompok kecil seperti model pembelajaran TPS. Mereka akan berkumpul dengan membawa modal juga lembar individu. Tapi di sini lembar individu sudah selesai dikerjakan semua. Nah, bentuk pertanyaannya yang lebih terstruktur gitu. Jadi dari pertanyaan dasar yang paling mudah, lalu kita arahkan sampai akhirnya nanti mengarah ke satu konsep atau di sini persamaan matematisnya. Jadi bagaimana sih cara menghitung tekanan mungkin nanti. Jadi dari sini anak-anak akan paham, oh ternyata tekanan itu selalu berbanding lurus sama gaya yang diberikan. Jadi pemahaman itu akan muncul dari anak itu sendiri, bukan dari kita gurunya. Jadi mungkin berbedanya di situ. Kalau di TPS mereka hasil jawaban mereka masing-masing, lalu mereka rembukan mana jawaban yang paling bagus. Sedangkan kalau di conceptual understanding, understanding procedure itu mereka pemahamannya secara bertahap sampai akhirnya mendapatkan satu pemahaman baru di akhir. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hasilnya alhamdulillah sudah baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.